kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita belajar, ya kita baca doa dulu ya. Ya baca doa tapi menyanyi dulu. Nah, tangan ke atas. Sudah hafal semua? Iya. Satu dua, mulai. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, tak putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, urat melingkar di pagang pundak, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Satu, dua, tiga, ku siap berdoa. Ya, ketua kelas semuanya siapkan. Seluruhnya siap gerak. Istaib. Naam. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Sadaqallahul azim. Ya, sebelum saya mulai, kita absen dulu ya. Abrar Asam Mubarak. Hadir, Bu. Noval Afkar. Nur Aini Susahab. Hadir, Bu. Andi Agam Abdillah Pratama. Hadir semua, Bu. Ya, hadir semua ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi ya alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan untuk tetap muka lagi untuk belajar lagi ya. Jadi hari ini kita belajar apa? Akidah pula. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Kita belajar apa? Asmaul Husna. Siapa yang tahu arti Asmaul Husna? Angkat tangannya. Yang tahu Asmaul Husna? Ya, coba Nisa. Ya, tepuk tangan untuk Nisa. Nah, jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah ya. Baik. Nah, berapa Asmaul Husna di dalam Al-Quran? 90. Nah, yang kita pelajari apa? Nah, ada 4. Nah, siapa yang tahu yang pertama? Ya Ainung. Nah, ya pemerintah sama. Siapa lagi yang kedua? Janila Sahwa. Al-Azim Nah, Maha Agung. ya Maha Agung. Siapa lagi? Nah, ada 4 ya. Nah, Al-Adil Ya. Maha Adil. ya satu lagi. Siapa? Ya Nisa. Hakim yang memberi Ya, yang memberi petunjuk. Ya, tepuk tangan lagi. Semua sudah ingat ya minggu lalu berarti artinya kalian belajar. Belajar tadi malam. Siapa yang belajar tadi malam? Wah, belajar semua ya. Nah, ada PR-nya? Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, jadi kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, jadi sebelum dilanjut,
Kedua, ketiga, keempat, kelima, siap semua belajar? Semangat? Ya. Sekarang saya bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, ada dua. Ya, yang pertama, ya peserta didik dapat menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalian harus tahu nanti apa pengertian kitab-kitab Allah. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama kitab-kitab Allah beserta nabi pembawa risalahnya. Nah, jadi ini dua tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, jadi ya sekarang coba perhatikan lagi di atas. Nah, apa gambar di atas? Coba perhatikan gambar apa di atas? Nah, gambar apa? Ada berapa di situ kitab di atas? Ada 4. Kitab apa di situ? Jadi ada 4 kitab di atas, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Quran. Ya, jadi anak-anakku semua ya perhatikan videonya di atas. Ya, perhatikan baik-baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah, akhlak, materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak materi berikut. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Beriman kepada kitab Allah adalah bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang ketiga. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah adalah wajib. Kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul melalui perantara malaikat Jibril untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Di dalam kitab suci Al-Quran disebut bahwa terdapat kitab yang telah Allah turunkan sebelum Al-Quran, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Kitab-kitab Allah. Kitab Taurat, Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat berbahasa Ibrani yang artinya syariat atau perintah. Ajaran yang ada dalam kitab Taurat yaitu keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala serta larangan menyembah berhala. Kitab Taurat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Kitab Taurat juga berisi petunjuk untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Kitab Zabur. Zabur secara bahasa artinya tulisan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Hebri. Ajaran yang terdapat dalam kitab Zabur berupa zikir, doa, nasihat, hikmah, dan puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kitab Zabur merupakan pedoman dari Allah yang berlaku pada umat Bani Israel pada masa Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil. Injil dalam bahasa Arab disebut Al-Bisyarah, artinya kabar gembira. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Yunani. Kitab Injil mengajarkan agar kaumnya hidup sederhana atau zuhud dan kembali mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi kaum Bani Israel. Kitab Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril untuk kemudian disampaikan kepada manusia. Membaca Al-Quran dinilai sebagai salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Al-Quran yaitu dengan meyakini bahwa Al-Quran benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Nah, permainan apa namanya? Match. Artinya mencari pasangan. Nah, ini nanti Bu Guru bagikan kartu. Jadi silakan kalian cari pasangannya masing-masing. Nah, nanti kalau sudah dapat ya silakan berkumpul dengan pasangannya ya. Nah, pasangannya kemudian nanti saya persilakan baca siapa giliran baca nanti. Ya, Ibu Koco dulu. Nabi Muhammad.
Bagaimana, sudah dapat pesanannya? Nah, sekarang saya persilakan nanti ya yang ambil kitab Taurat. Ya, silakan baca. Kitab Taurat. Nabi Musa alaihissalam. Isi pokok Taurat berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala serta larangan menyembah berhala, juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Ya, wasallam. tepuk tangan. Sekarang kitab Zabur. Kitab Zabur. Nabi Daud alaihissalam. Isi pokok Zabur berisi tentang beberapa zikir, pengajaran dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Ya, sekarang tepuk tangan. Ya, kitab apa lagi? Kitab Injil. Siapa dapat kitab Injil? Ya. Kitab Injil. Nabi Isa alaihissalam. Isi pokok berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Ya, sekarang tepuk tangan. Ya, sekarang kitab Al-Quran, kitab yang terakhir. Kitab Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, sekarang ya sudahlah, tadi kita melakukan permainan ya, permainan sudah dimengerti semua tadi? Ya, jadi kita lanjut kerja kelompok. Nah, saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang di belakang. Nah, ya.
Lempar lagi. Silakan diskusikan. Ya, bagaimana sudah selesai kerja kelompoknya? Sip? Ya, sekarang ya saya persilakan untuk kelompok 1 naik presentasikan hasil diskusinya. Ya, kelompok 1. Ya, silakan. Ya. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan tentang kitab Injil. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil itu berbahasa Yunani. Kalau diterjemahkan bahasa Arabnya berarti Al-Bisyarah. Dan kabar gembira kitab Injil diturunkan sebagai pedoman hidup yang berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau yang memperkuat ajaran yang terdapat dalam kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Zabur. Kitab Injil itu merupakan pedoman bagi kaum Nasrani, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi tentang Al-Quran. Hasil diskusi Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sekarang kita persilakan kelompok 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi tentang kitab Zabur. Zabur artinya tulisan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berbahasa Kipti yang berisi tentang beberapa zikir, pengajaran dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk dan wahyu dari Allah dan berlaku pada umat Bani Israil. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, sekarang persilakan kelompok 4, kelompok terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi tentang kitab Taurat. 1. Kitab Taurat berbahasa Ibrani yang artinya sejarah
Syariat atau perintah atau kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Isi kitab Taurat adalah keyakinan untuk menyembah berhala. Di dalam kitab Taurat ini juga menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ya sudah semua tadi nanya? Sekarang sebelum kita lanjut, kita kesimpulan, saya mengulang-ulangi lagi. Ya, ada 4 kitab yang harus kita perumahannya. Silakan. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu-Nya kepada para rasul yang termuat di dalam kitab-kitabnya. Ya, tepuk tangan untuk Mufiyah Sajadah. Tadi disimpulkannya, sebentar aja sekarang kita kerja LKPD-nya, lembar kerja. Nah, di kerja saya kasih waktu 5 menit, ya ditulis namanya masing-masingnya. Di kerja? Sudah? Ya sekarang kumpul. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai. Ya, sudah permainan, sudah pergi kelompok dan sudah mengerjakan lembar kerja. Jadi kita tutup hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi ketua kelasnya naik dulu baca doa. Dulunya siap gerak. Said. Yaman. Salaman. Julusan. Berdoa dimulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.